Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan buat share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, jadi ini tuh kegiatan saya jam 4 subuh ya teman-teman. Jadi hari ini tuh mau mulai potong jagungnya Pak suami ya. Alhamdulillah udah mulai panen. Sebenarnya bawa makanan sendiri-sendiri sih, cuma kata Pak suami takutnya nanti malah ada yang nggak bawa makanan, yang nggak bawa bekal. Jadi saya mau masak aja. Pertama-tama ini saya mau masak nasinya dulu ya teman-teman. Jadi saya mau masak di panci. Karena ini tuh saya masak nasinya 4 kaleng susu, jadi nggak muat di magicom. Saya juga nggak masak banyak karena panci saya itu kan ukurannya kecil, cuma muat 4 kaleng susu beras aja. Lagian juga pasti yang lain pada bawa bekal sendiri. Oke, jadi ini berasnya udah selesai saya cuci. Saya nyucinya seperti biasa ya, 3 kali aja. Terus ini saya mau siapin untuk air di pancinya. Oh ya, untuk pancinya udah saya cuci semalam ya teman-teman, karena kan udah kotor, udah berdebu karena udah lama nggak dipakai. Udah lama juga ya saya nggak masak di panci. Sejak punya magicom saya nggak pernah lagi masak di panci. Oke, next di sini saya mau rapihin piring-piring dulu karena airnya itu belum mendidih. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat ya menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Alhamdulillah sekarang saya udah semangat lagi nih mau beres-beresnya. Terima kasih ya buat yang udah support saya. Dan terima kasih juga yang udah ngedoain saya. Masya Allah kalian itu benar-benar baik-baik banget. Saya benar-benar bersyukur banget karena bisa kenal sama bunda-bunda dan teman-teman semua. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi tadi itu magicomnya saya colokin lagi karena masih ada nasi sisaan yang semalam. Nah, alhamdulillah ini airnya udah mendidih. Jadi ini saya masukin aja untuk berasnya. Oh ya, ternyata ini tuh airnya kebanyakan ya teman-teman. Soalnya saya udah lupa takarannya itu kayak gimana. Soalnya kan udah lama nggak masak pakai di aron kayak gini. Jadi agak-agak lupa ya. Nah, jadi ini saya kurangin lagi untuk airnya. Untuk di tungku sebelahnya langsung aja saya panasin air pancinya biar pas udah selesai ngaron nasi, air di pancinya juga udah mendidih. Oke, jadi ini kerjaannya mau saya sambil-sambil aja sambil nunggu nasinya itu diaron. Saya mau numbuk cabai dulu. Ini tuh nanti buat bumbu ikan goreng. Di kulkas sih masih ada ya, cuma takutnya nanti nggak cukup. Nah, ini tuh tripodnya udah mulai turun ya teman-teman, dan ternyata HP saya itu jatuh. Jam segini udah bunyi suara lesung kayak gini ya teman-teman. Semoga aja tetangga nggak pada kebangun. Nah, ini saya lanjut buat ngaduk nasinya. Ini tuh udah mulai kering ya teman-teman, jadi sedikit lagi udah bisa diangkat. Nah, akhirnya kering juga. Jadi ini mau langsung aja saya salin ke panci. Dan kebetulan air di panci juga udah mendidih. Oh ya, di sini tuh saya pikir tadi saya lupa ya masukin air ke panci. Jadi ini tuh saya matiin dulu kompornya. Beginilah ya kalau lagi masak itu pikiran kemana-mana, jadi nggak fokus. Jadi ini tuh saya nyalain lagi apinya. Nah, untuk apinya ini tuh saya kecilin ya teman-teman karena tadi itu airnya sempat naik gitu. Biasanya kalau nggak dikecilin apinya airnya itu suka naik dan nasinya itu nanti malah jadi apa ya, jadi lembek gitu, jadi kayak bubur. Jadi kalau masak nasi itu nggak boleh dengan api yang besar banget ya teman-teman. Tapi pasti udah jarang banget ya yang masak di panci kayak gini, soalnya sekarang pada pakai magicom. Oh ya, tadi itu setelah masak nasi saya tinggal dulu ya karena udah azan subuh. Dan mohon maaf ini tuh jilbab saya nggak terulur dengan rapi. Oke, jadi saya lanjut lagi ya. Ini saya mau irisin tomat. Tadi saya udah ambil tomat 4 di kulkas, cuma ternyata ini tuh kayaknya kebanyakan. Soalnya ikannya ini sedikit ya teman-teman. Jadi semalam itu pas suami udah goreng ikannya.
Untuk tomatnya saya cuma pakai 3 biji aja. Terus ini saya lanjut mau irisin buat bawangnya juga, bawang merah. Jadi untuk stok bawang merah saya itu tinggal sedikit ya teman-teman, karena di seminggu yang lalu itu saya nggak ke pasar, terus minggu kemarin juga nggak ke pasar karena pas suami itu kerja ya. Saya itu nggak bisa kalau ke pasar sendirian, saya males banget kalau harus naik bentor. Jadi harus sama Pak suami. Ya walaupun di pasar itu nanti saya sendiri yang repot ya ngangkat barang, karena pasti pas suami itu sering nunggunya di motor atau di parkiran gitu. Oke, next ya, ini saya mau aduk untuk nasinya. Alhamdulillah ini tuh nasinya udah hampir matang. Nah di sini saya mau lanjut aja buat ngebalado ikan gorengnya. Ini tuh untuk wajannya masih berair ya karena baru saya cuci. Semalam kan dipakai buat goreng ikan, jadi masih belum dicuci. Lanjut, ini saya mau ambil garam sama micin. Oh ya, alhamdulillah ini tuh nasinya juga udah matang, jadi mau saya matiin aja. Jadi ini tuh saya cuma masak ikan goreng aja ya teman-teman, karena apa ya, saya itu sebenarnya punya sayuran tapi sayurannya itu sisa sedikit, jadi takutnya nanti malah nggak cukup ya. Lagian juga sayurannya itu untuk sekarang masih saya makan ya, saya makannya yang mentah gitu. Sebenarnya susah banget sih mau nelannya, cuma ya mau gimana lagi. Kadang juga suka lapar ya, soalnya cuma makan itu aja, terus kadang makannya juga sedikit karena nggak selera. Nah alhamdulillah ini ikannya udah matang, jadi ini mau langsung aja saya angkat. Nah ini saya masukin ke tempat saji saya ini, jadi tadi ini tuh udah saya cuci ya teman-teman, terus udah saya lap. Pokoknya sekarang disabarin aja ya, ini tuh untuk bumbunya juga biasanya kan saya kasih nasi gitu ya. Tapi ternyata sekarang Masya Allah banget ya, harus sabar dan tetap semangat aja. Pokoknya buat teman-teman semua, buat kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga juga selalu diberikan kebahagiaan dan dimudahkan segala jalan urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Buat yang sedang sakit juga semoga segera diberikan kesehatan. Tetap semangat aja ya buat kita. Mungkin kita itu diberikan sakit sebagai pengingat agar kita itu lebih mendekatkan diri lagi kepadanya. Dan semoga juga dengan sakit ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita ya. Amin. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini tuh saya mau ngerebus daun sirsak. Jadi ini tuh daunnya udah agak layu gitu ya, karena ini tuh udah lama saya ambil pas waktu itu ke rumah mama saya. Alhamdulillah di sana masih ada pohon sirsak ya. Sebenarnya di sini juga ada ya di tetangga saya. Cuma ya saya itu nggak enak gitu mau minta. Mungkin nanti jika ini itu habis, terpaksa saya tetap minta ya, karena harus minum ini setiap hari. Jadi ini tuh saya ambil daun sirsaknya 9 lembar. Terus untuk airnya saya pakai 3 gelas seperti ini. Dan saya ambil pas sisanya itu tinggal 1 gelas gitu ya. Sebenarnya banyak yang nyaranin kayak pakai kunyit putih, terus ada daun kelor. Tapi di sini tuh susah banget nyarinya, nggak ada. Kalau untuk kunir putih saya udah beli ya sebelumnya, saya beli di botol yang kapsul. Cuma saya itu udah habis 8 botol ya kalau nggak salah, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin karena waktu itu saya itu masih makan nasi kali ya, jadi nggak ada perubahannya. Karena katanya nggak boleh makan yang manis-manis, terus nggak boleh juga makan nasi yang tepung juga, nggak boleh makan gorengan, pokoknya kayak gitulah ya, makanya nggak ada perubahannya. Alhamdulillah saya udah selesai ya, tadi beres-beres, sapunya juga udah. Jadi ini tuh udah setengah 6 pagi ya teman-teman, di luar udah agak cerah. Nah ini saya mau isi untuk nasinya, jadi ini tuh saya isi di tempat saji kayak gini karena saya nggak punya kayak buat tempat nasi gitu ya.
Biasanya kalau mau panen kayak gini, Pak suami sering bawa tempat nasi dari mamahnya. Cuma ini tuh Pak suami nggak sempat buat ngambil ya teman-teman. Jadi ya udah pakai yang ada aja di rumah. Oke lanjut, jadi nasinya alhamdulillah muat. Nah ini untuk nasi di Magicom mau saya panasin lagi ke panci. Soalnya kalau panasin di Magicom itu kadang suka keras gitu ya nasinya karena kan nggak ada airnya. Oke, next udah selesai urusan di dapur. Jadi ini saya mau lanjut aja ya buat beres-beres di depan. Oh ya, ini tuh udah setengah 8 pagi ya teman-teman. Pak suami baru pergi karena tadi itu habis masak tiba-tiba hujan gerimis. Nah jadi perginya udah agak kesiangan kayak gini ya. Terus yang mau kerja juga baru pada datang. Soalnya juga kan tadi itu masih hujan. Soalnya juga kan kalau mau dibatalin gimana, saya udah masak, masa nasinya dihabisin sendiri. Apalagi kan sekarang saya nggak makan nasi lagi ya, jadi cuma anak-anak sama Pak suami aja yang makan. Sebenarnya mereka udah pada nelpon tadi nanyain apakah kerjaannya itu jadi atau enggak. Mereka pikir mungkin nggak jadi ya karena hujan juga udah jam 7. Tapi kata Pak suami nggak apa-apa. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi ini tuh saya mau lanjut buat beres-beres di kamar. Ini tuh untuk kasurnya saya kebut-kebut aja pakai sapu lidi kayak gini. Dan teman-teman pasti tahu sendiri lah ya kalau lagi beres-beres di kamar kayak gini, pasti si Ade itu selalu ngerecokin saya, Masya Allah. Saya harap semoga aja teman-teman gak bosen ya nontonin video-video saya, kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya. Semoga teman-teman suka dengan video-video yang saya share dan semoga juga video-video ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Semoga juga teman-teman berkenan buat kembali lagi menonton video-video sederhana dari saya. Oke, jadi ini saya tinggal susun-susun aja ya untuk bantal-bantalnya. Di sini tuh saya dibantuin si Ade. Terus ini juga katanya kakak Cindy mau bantuin. Oh ya, hari ini tuh hari Senin ya. Jadi kakak Cindy nggak sekolah karena tadi itu hujan sampai setengah 8. Biasanya kalau hujan kan jalanannya becek banget ya. Terus saya juga belum kebeli payung. Jadi ya udahlah ya, izin dulu sehari. Oke, ini untuk bantal gulingnya, talinya itu pada kebuka ya, jadi ini saya ikat lagi. Alhamdulillah akhirnya kelar juga ya susun-susun bantal di kasur. Nah untuk bantal yang di bawah tadi udah dirapihin sama kakak Cindy. Walaupun rapinya itu nggak bertahan lama, tetap aja harus dirapihin ya. Karena ini tuh pasti cuma 5 menit aja rapihnya, sisanya berantakan, Masya Allah banget ya. Ya pokoknya dinikmatin aja. Oke, jadi ini saya tinggal lipatin selimut aja ya teman-teman. Nah lanjut, ini sekarang tinggal sapu-sapu aja di sini, sama sapu-sapu di ruang serbaguna juga. Alhamdulillah rasanya itu kayak lega banget ya kalau kerjaan kita itu udah kelar. Tapi yang namanya kerjaan seorang ibu rumah tangga itu pasti nggak ada habisnya ya. Pokoknya tetap semangat aja walaupun kerjaan kita itu aja setiap harinya. Oke, jadi ini saya tinggal sapu-sapu di ruangan ini ya teman-teman. Oh ya, itu tuh dindingnya ada banyak kayak putih-putih, itu tuh kayaknya jamur deh. Jadi kan sekarang itu sering hujan. Nah biasanya ada tempias itu, jadi dindingnya pada putih-putih kayak gitu. Mungkin karena cuma pakai cat murah jadi kayak gitu ya. Kalau cat mahal mungkin gak akan tembus ke dalam kali ya. Tapi kurang tahu juga sih. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga ya buat yang udah semangatin saya dan yang udah ngedoain saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.